Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini ketemu lagi dengan kakak, yaitu kakak Siti Malianor. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan limit dan rumus, dan sudah belajar mengenai sifat-sifat turunan fungsi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri. Kakak harap nantinya setelah pembelajaran kalian dapat menentukan turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan, kakak harap kalian sudah berdoa sebelum belajar dan sudah menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi kita pada hari ini. Nah, agar lebih jelasnya lagi, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai menentukan turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenai menentukan turunan fungsi aljabar dengan rumus dan sifat-sifat turunan fungsi. Nah, kedua hal ini nantinya juga akan terpakai pada turunan fungsi trigonometri yang akan kita pelajari pada hari ini. Langsung saja untuk lebih jelasnya kita masuk ke materi pembahasan. Nah, turunan fungsi trigonometri. Untuk rumus turunan fungsi trigonometri dasar sendiri, yaitu di sini ada sin X, itu turunannya adalah cos X. Kemudian cos X turunannya adalah negatif sin X. Lalu tan X turunannya adalah secant kuadrat X. Lalu cosecant X turunannya adalah negatif cosecant X kotan X. Lalu secant X turunannya adalah secant X tan X. Lalu kotan X turunannya adalah negatif cosec kuadrat X. Nah, ini adalah rumus turunan fungsi trigonometri dasar. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri bentuk FU dengan U-nya adalah suatu fungsi. Nah, tadi kalian sudah tahu turunan fungsi trigonometri dasar yaitu seperti sin X turunannya adalah cos X, lalu cos X turunannya adalah negatif sin X. Nah, terkadang fungsi trigonometri juga bentuk seperti berikut, yaitu misalkan Y sama dengan sin 2X, lalu Y sama dengan cos 3 dikurang 2X pangkat 2, lalu sini Y sama dengan cos X kuadrat dikurang 2X. Nah, bagaimana kita menentukan turunan jika fungsi trigonometrinya berbentuk seperti ini? Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita dapat menentukan turunan yang tadi itu dengan menggunakan aturan rantai. Misalkan terdapat fungsi Y sama dengan Fux. Turunan fungsi Y itu dapat ditentukan dengan aturan rantai, yaitu di sini Y aksen sama dengan daya per dx sama dengan daya per du dikali dengan du per dx, atau F aksen X sama dengan df per dx sama dengan df per du dikalikan dengan du per dx. Untuk lebih jelasnya, agar tidak tambah bingung, kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu di sini tentukan turunan pertama dari Y sama dengan cos 3 dikurang 2X pangkat 2. Nah, diketahui di sini mula-mula Y-nya sama dengan cos 3 dikurang 2X pangkat 2. Nah, di sini kita misalkan 3 dikurang 2x pangkat 2 ini kita misalkan dengan U. Jadi U sama dengan 3 dikurang 2x pangkat 2. Sehingga untuk turunan U atau du per dx-nya sama dengan negatif 4x. Nah, turunannya ini ingat kembali cara menentukan turunan fungsi aljabar. Selanjutnya yaitu, nah di sini tadi Y sama dengan cos 3 dikurang 2x tambah 2x pangkat 2 dapat ditulis menjadi Y sama dengan cos U, karena U tadi adalah permisalan untuk 3 dikurang 2x pangkat 2, sehingga daya per du atau turunan cos U sama dengan negatif sin U. Nah, ini ingat lagi tadi rumus turunan fungsi trigonometri yang dasar di awal tadi. Cos X turunannya adalah negatif sin X, jadi di sini cos U turunannya adalah negatif sin U. Kita lanjut. Masuk ke rumus aturan rantai, yaitu daya per dx sama dengan daya per du dikalikan dengan du per dx.
Nah, jadi di sini dy per dx sama dengan dy per du-nya kita substitusi yaitu negatif sin u, kemudian dikali dengan du per dx-nya yaitu negatif 4x. Nah, sehingga di sini dy per dx sama dengan negatif 4x-nya kita pindah ke depan, sehingga di sini negatif dikali dengan negatif 4x dikali dengan sin u. Nah, sehingga di sini dy per dx-nya atau turunannya sama dengan 4x sin. Nah, u-nya kita ganti dengan yang di awal tadi yaitu 3 dikurang 2x pangkat 2. Sehingga di sini turunan pertama dari y sama dengan cos 3 dikurang 2x pangkat 2 adalah 4x sin 3 dikurang 2x pangkat 2. Kita lanjut. Nah, di sini ada cara singkatnya. Cara singkatnya yaitu di sini misalkan fx sama dengan sin u, maka f aksen x atau turunannya adalah, nah kita ingat di sini sin, turunan sin adalah cos. Jadi sini sin u, turunannya adalah cos u. Kemudian dikali dengan turunan u yaitu atau u aksen. Nah, begitu juga untuk cos u. Cos u ini kita turunannya tadi itu negatif sin. Jadi cos u turunannya negatif sin u. Kemudian dikalikan dengan turunan u-nya atau u aksen. Begitu juga untuk turunan tan u, secant u, cosecant u, kotan u. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa ke contoh soal. Di sini contoh soal yang kedua yaitu tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3 sin 5x tambah 2. Kita jawab. Nah, di sini kita misal dulu u-nya yaitu yang ini. 5x tambah 2 sehingga u aksennya sama dengan 5. Kemudian si fx-nya sama dengan 3 sin u karena u tadi permisalan untuk 5x tambah 2. Nah, kemudian di sini f aksen x-nya sama dengan 3, kita tuliskan turunan sin. Sin u turunannya cos u dikali dengan u aksennya. Nah, sehingga di sini f aksen x-nya sama dengan 3 cos u tadi 5x tambah 2 kemudian dikali dengan u aksennya yaitu 5. Nah, sehingga di sini turunannya yaitu f aksen x sama dengan 3 dikali 5, 15. 15 cos 5x tambah 2. Nah, ini untuk cara yang lebih singkatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini tentukan turunan pertama dari y sama dengan sin pangkat 5 4x. Nah, bagaimana kita menentukan turunannya jika fungsi trigonometrinya yang berpangkat? Nah, langsung saja. Nah, di sini kita misalkan u sama dengan sin 4x. Jadi, nanti ketika ada soal, misalkan nantinya ada soal yang seperti ini, fungsi trigonometrinya yang berpangkat, itu yang kita misalkan sebagai u adalah fungsi trigonometrinya. Jadi di sini kita misalkan u sama dengan sin 4x. Nah, sehingga untuk turunan u atau du per dx-nya sama dengan di sini kita dapat 4 cos 4x. Cara mencari turunannya sama seperti contoh-contoh yang sebelumnya tadi. Kita cari dulu turunan sin, dapatnya cos. Kemudian kita cari turunan 4x yaitu 4. Sehingga di sini kita dapat turunannya yaitu 4 cos 4x. Lanjut. Nah, di sini y sama dengan sin pangkat 5 4x. Itu dapat ditulis menjadi y sama dengan u pangkat 5 karena u tadi adalah permisalan untuk si sin 4x. Nah, sehingga di sini untuk turunan y atau d per du-nya sama dengan 5u pangkat 4. Selanjutnya masuk ke rumus aturan rantai, yaitu di sini dy per dx sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. Nah, di sini dy per dx sama dengan dy per du-nya kita substitusi dengan 5u pangkat 4 dikali du per dx-nya yaitu 4 cos 4x. Nah, dy per dx sama dengan 5 dikali 4 20, 20u pangkat 4 dikali cos 4x. Nah, selanjutnya di sini dy per dx sama dengan u-nya kita substitusi dengan sin 4x sehingga di sini kita dapat 20 sin pangkat 4 4x cos 4x. Nah, selain menggunakan
cara ini ada juga cara yang lain, yaitu di sini pertama sama seperti ini, yaitu kita misalkan dulu U-nya sama dengan sin 4x, sehingga kita dapat U aksennya sama dengan cos 4x dikali 4. Nah, sehingga di sini U aksennya 4 cos 4x. Nah, di sini kemudian Y sama dengan U pangkat 5, karena U tadi ada permisalan untuk sin 4x, jadi Y sama dengan U pangkat 5. Nah, sehingga di sini Y aksen atau turunan Y-nya sama dengan 5U pangkat 4 dikalikan dengan U aksen. Nah, kemudian di sini Y sama dengan 5 dikali dengan U-nya kita substitusi dengan sin 4x. Sin 4x pangkat 4, kemudian dikali dengan U aksennya yaitu 4 cos 4x. Nah, sehingga di sini kita dapat Y aksen sama dengan 5 sin pangkat 4 4x dikali dengan 4 cos 4x. Nah, 5 kali 4 dapat kita kalikan, sehingga di sini kita dapat Y aksennya sama dengan 20 sin pangkat 4 4x cos 4x. Nah, untuk menggunakan cara yang pertama ini ataupun cara yang kedua ini maksudnya sama saja, yaitu sama-sama menggunakan aturan rantai, tetapi untuk penulisannya saja yang berbeda. Untuk cara yang kedua ini penulisannya lebih sederhana. Jadi nantinya terserah saja kalian mau untuk penulisan seperti ini atau penulisan yang seperti yang pertama tadi. Begitu juga untuk contoh soal yang kedua tadi. Untuk contoh yang soal kedua tadi itu padahal juga menggunakan aturan rantai, tetapi untuk penulisannya saja yang lebih singkat dan sederhana. Nah, itulah tadi materi mengenai menentukan turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Nah, kalau masih ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup. Sekian dulu penjelasan dari kakak, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.